Halo semuanya, kali ini kita akan belajar membuat aplikasi web dengan menggunakan PHP dan MySQL. Untuk video pertama ini kita akan belajar bagaimana membuat koneksi ke database. Yang kita butuhkan adalah sebuah web server, PHP dan MySQL, dan itu semua bisa kita dapatkan melalui sebuah software XAMPP. Kemudian kita butuh Notepad++ untuk mengedit coding kita dan juga sebuah browser. Baiklah, untuk memulai kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL kita. Kemudian jika kita coba buka di localhost, alamat localhost di browser kita, di sini ada pilihan phpMyAdmin. Ya, di sini kita bisa mencoba membuat sebuah database. Untuk latihan kita coba membuat database dengan nama latihan PHP. Ya, di sini kita sudah memiliki sebuah database yang masih kosong, belum ada tabel sama sekali di dalamnya, dan kita akan coba membuat koneksi ke database ini. Karena pada dasarnya ketika kita mau membuat aplikasi berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL, terjadi 5 tahapan dalam koneksi dengan database, yaitu yang pertama adalah membuat koneksi ke database, yang kedua adalah melakukan query database dengan SQL, ketiga adalah kita menampilkan data hasil query, biasanya ini adalah hasil query select, yang keempat adalah kita menghapus sisa memori hasil query, dan yang terakhir adalah kita menutup koneksi ke database. Baiklah, pada video pertama ini kita akan mencoba membuat koneksi ke database. Nah, untuk membuat koneksi ke database, kita buat sebuah file PHP yang kita simpan pada folder htdocs yang berada di folder XAMPP. Jadi pada contoh ini saya menginstal XAMPP di drive C, dan di sini ada folder XAMPP. Di dalam folder XAMPP terdapat sebuah folder htdocs. Nah, saya akan membuat sebuah folder baru di sini, yaitu latihan PHP. Nah, di sini saya akan buat sebuah file koneksi.php. Nah, untuk membuat koneksi ke PHP kita membutuhkan 4 hal, yaitu yang pertama adalah lokasi servernya. Saya membuat sebuah variabel host, dan ini menyimpan lokasi server. Karena lokasi web server dan database server berada pada mesin yang sama, yaitu di komputer saya ini, maka servernya adalah localhost. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan adalah user dari database yang dapat mengakses database, yaitu secara default ketika kita menginstal XAMPP, mereka sudah menyediakan super user yaitu root, dan kita juga membutuhkan password dari database, dari user untuk mengakses database, dan secara default dari XAMPP adalah kosong. Dan yang terakhir adalah kita membutuhkan nama dari database yang akan kita akses, yaitu yang tadi kita buat latihan PHP. Nah, kemudian PHP sudah menyediakan sebuah fungsi untuk membuat koneksi, yaitu MySQLi Connect. Nah, di sini kita akan MySQLi Connect membutuhkan 4 parameter,
yaitu parameter yang pertama adalah lokasi servernya, yaitu localhost yang sudah kita simpan dalam variabel host. Yang kedua yang kita butuhkan adalah user dari database yang akan diakses, yang sudah kita simpan juga dalam variabel user, dan juga password dari user tersebut. Dan yang keempat adalah kita membutuhkan nama database yang akan kita akses, yang juga sudah kita simpan dalam variabel name. Nah, koneksi ini kita simpan dalam sebuah variabel, yaitu variabel koneksi, yang nantinya akan kita gunakan di query tahap kedua. Setelah kita melakukan koneksi, kita perlu melakukan atau sebelum itu kita coba dulu jalankan ini. Kita akses localhost/latihan php. Kita buka koneksi.php dan halaman kosong yang terbuka. Oke, ini menandakan bahwa untuk mengecek apakah koneksinya sudah berhasil terjadi, kita coba gunakan pengecekan seperti ini. If mysql connect erno. Nah, ini adalah sebuah fungsi yang disediakan oleh PHP untuk mengecek apakah terjadi kesalahan koneksi. Jika terjadi kesalahan koneksi, maka fungsi mysql connect erno ini akan mereturn atau mengembalikan sebuah nilai nomor kesalahan dari koneksi tersebut. Oke, jika terjadi kesalahan, maka kita coba tampilkan kesalahannya, yaitu mysql connect echo koneksi gagal. Kemudian kita perjelas lagi kenapa dia gagal koneksinya dengan mysql connect error. Kemudian kita tambahkan juga kode kesalahan dari koneksi tersebut, yaitu dengan mysql connect erno. Kemudian die adalah untuk menghentikan segala proses, karena jika koneksi gagal maka tidak ada proses berikutnya yang dapat dijalankan. Oke, sekarang kita coba kembali, dan ternyata tidak ada tampilan karena memang tidak terjadi kesalahan. Berarti di sini saya coba sengaja membuat kesalahan, misalnya root 123, saya sengaja menyalahkan username-nya, dan jika kita refresh halaman ini maka terjadi tampil warning ya. Dan di sini ini adalah yang tadi kita buat, koneksi gagal, access denied for user localhost to database latihan PHP. Nah, ini berasal dari function mysql connect error, dan yang berada di dalam kurung ini berasal dari function mysql connect erno. Oke, kita kembalikan lagi ke yang benar, dan sudah tidak ada tampilan kesalahan lagi. Baiklah, demikian video pertama ini untuk memperkenalkan bagaimana kita membuat koneksi ke database. Pada video berikutnya kita akan melakukan query, baik untuk mengakses data atau mengubah data yang ada di database.